Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sosok role model dalam aktualisasi nilai berakhlak, yaitu Dr. Artijo Alkostar. Beliau adalah hakim agung yang dikenal tegas, jujur, dan penuh integritas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilma Zidatu Arif. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenag 2025 Angkatan 49. Materi ini akan membahas profil singkat Dr. Artijo Alkostar, perjalanan pendidikan dan karirnya, kasus-kasus besar yang pernah beliau tangani, nilai-nilai berakhlak yang tercemin dalam kehidupannya, aktualisasi nilai tersebut, serta refleksi dan pembelajaran bagi kita semua. Nama Artijo Alkostar sangat identik dengan ketegasan dan integritas. Bahkan lembaga resmi seperti KPK menempatkan beliau sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi. Mari kita lihat sejenak potongan tayangan dari YouTube KPK yang menyebut nama beliau sebagai sosok teladan. Bersih, jujur, istiqomah. Dr. Artijo Alkostar, SHLLM, lahir 22 Mei 1948 di Situbondo dan wafat pada tanggal 28 Februari 2021. Beliau merupakan hakim agung sekaligus ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Julukannya sebagai algojo koruptor melekat karena keberaniannya memperberat vonis koruptor dan konsistensinya dalam dissenting opinion. Artijo menamatkan SMA di Situbondo, lalu sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia tahun 1976 dan melanjutkan magister hukum di Northwestern University, Amerika Serikat. Karirnya berawal sebagai akademisi dan advokat, pernah memimpin LBH Yogyakarta, hingga akhirnya diangkat sebagai Hakim Agung tahun 2000 hingga 2018. Dan tahun 2019, beliau ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengawas KPK. Mari kita lihat beberapa kasus besar yang membuat nama beliau sangat disegani. Kasus pertama, korupsi anggaran yang melibatkan Angelina Sondak. Awalnya ia divonis 4 tahun 6 bulan penjara, namun dikasasi Artijo memperberatnya menjadi 12 tahun, ditambah denda serta kewajiban uang pengganti. Keputusan ini membuat publik yakin bahwa beliau tidak kompromi terhadap korupsi. Selain itu, Artijo juga menangani kasus besar yang menyeret Ketua Umum Partai Politik, Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Awalnya divonis 7 tahun dalam kasus Hambalang, dikasasi Artijo memperberat hukuman menjadi 14 tahun penjara, plus denda miliaran rupiah dan pencabutan hak politik. Putusan ini memberi pesan kuat bagi elit politik. Bukan hanya Demokrat, kasus besar lain juga datang dari partai politik berbeda. Dalam kasus suap impor daging sapi, Lutfi Hasan Ishak awalnya divonis 16 tahun penjara. Artijo memperberatnya menjadi 18 tahun dan mencabut hak politiknya. Vonis ini menegaskan bahwa jabatan politik tidak boleh disalahgunakan. Ketegasan Artijo bahkan juga terlihat dalam kasus yang melibatkan pucuk lembaga hukum tertinggi. Kasus suap sengketa pilkada yang menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar. Di pengadilan tipikor, ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Majelis kasasi yang dipimpin Artijo memperkuat vonis tersebut tanpa keringanan. Ini menegaskan bahwa pengkhianatan terhadap lembaga hukum adalah kejahatan serius yang harus dihukum maksimal. Dari banyaknya kasus besar ini, jelas bahwa Artijo tidak pernah ragu menjatuhkan putusan tegas demi menjaga marwah hukum dan memberi efek jera. Nilai-nilai berakhlak sangat tampak dalam sosok Artijo Alkostar. 1. Berorientasi pelayanan, mengabdikan hidupnya untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. 2. Akuntabel, konsisten menjaga integritas dengan menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. 3. Kompeten, mendalami ilmu hukum hingga ke jenjang internasional. Yang keempat, harmonis. Meski dikenal tegas, beliau tetap rendah hati, sederhana, dan dekat dengan lingkungan sosialnya. Yang kelima, loyal, setia kepada bangsa, negara, dan supremasi hukum. Lalu yang keenam, ada adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum modern, termasuk kejahatan korupsi yang semakin kompleks. Lalu yang terakhir ada kolaboratif, aktif bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain termasuk KPK. Nilai-nilai tersebut tidak hanya ada dalam teori, tetapi benar dihidupkan oleh Artijo dalam tindakan nyata. Beliau memperberat hukuman koruptor sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar keadilan ditegakkan. Ia selalu akuntabel karena setiap keputusannya bebas dari intervensi dan bersih dari praktik suap. Kesederhanaan hidupnya menjadi teladan nyata bahwa jabatan tinggi tidak harus diiringi dengan kemewahan.
Dalam interaksi, beliau tetap santun dan harmonis dengan rekan sejawat meski sikapnya tegas dalam persidangan. Loyalitas beliau tampak dari komitmen menjaga konstitusi dan hukum tanpa pandang bulu. Keberanian mengambil dissenting opinion adalah bukti sifat adaptif dalam menghadapi perkembangan hukum dan dinamika masyarakat. Dan sebagai hakim agung, beliau selalu bekerja kolektif bersama majelis hakim mewujudkan nilai kolaboratif demi tegaknya keadilan. Inilah bukti nyata bahwa nilai berakhlak bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan secara konsisten dalam kehidupan. Keteladanan Artidjo mengerjakan integritas tanpa kompromi, keadilan sebagai amanah, dan kesederhanaan hidup. Beliau bisa menjadi inspirasi bagi ASN dan generasi muda untuk tetap lurus, tegas, dan berintegritas meskipun berada di tengah godaan besar. Mari kita panjatkan doa terbaik untuk almarhum Dr. Artidjo Alkostar. Semoga amal kebaikan dan perjuangannya menjadi pahala yang mengalir, serta beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tentang keteladanan Dr. Artidjo Alkostar ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kita dalam mengaktualisasikan nilai berakhlak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.